Oke bujang, sebelum itu kalian klik like video ini dan kalian support channel ini dengan cara klik subscribe boy. Gak ada ruginya kalian klik subscribe teman-teman. Dan kalian juga aktifkan loncengnya agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Abil Virgo. Masih bersama saya Imam Al-Fatih. Sekarang saya lagi bareng teman saya jauh-jauh dari Cikarang. Kenalin kakak, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Sering dipanggil Bang Awan. Untuk sehari-harinya gitu. Umur sekarang berapa umur? Alhamdulillah, kalau ditanya tentang umur, kadang saya ya malu sih, tapi ya untuk channel Bang Imam, ya umur saya itu lahiran 96, berarti untuk sekarang menjelang 24 tahun umur saya. Oke. Terus kabarnya sekarang lagi gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, kabarnya benar-benar sangat baik dan sehat walafiat. Ya seperti inilah yang bisa sahabat-sahabat Bang Imam lihat, saya masih bisa mengobrol di channel Bang Imam. Ya sehat, sangat sehat. Sekarang kesibukannya nih lagi sibuk apa? Untuk akhir-akhir ini alhamdulillah sibuk tetap di dunia percukuran sih, masih di dunia rambut gitu. Ya itulah, memang itu pekerjaan saya dan memang gak ada kegiatan lain selain mencukur dan ya kegiatan seperti kita biasanya gitu ya, keseharian. Cuman kalau untuk pekerjaan sendiri ya tetap di dunia cukur, dunia barber gitu. Udah berapa tahun kerja di cukur, Bang Awan? Awal saya terjun dunia cukur itu, kalau saya bisa paparkan, saya jelaskan, itu saya mulai dari kelas 2 SMP. Di situ saya mulai itu karena rasa penasaran saya terhadap diri saya sendiri, karena pas saya kecil dicukur sama bapak saya sendiri gitu. Bapak saya sendiri aja bisa nyukur. Saya pengen nyoba, saya nyukur. Ya, bahan cobaan tersebut adik saya sendiri. Dulu adik saya itu baru 3 tahun. Di situ saya mencoba-nyoba, ya alhamdulillah cukuran saya ya hancur gitu. Cuma ya nggak putus asa, saya selalu mencoba sampai saya dimarahin habis-habisan sama orang tua saya, sama bapak saya, ibu saya. Mereka pulang kerja gitu ngelihat anak adik saya gitu, kepalanya itu kayak hasil apa gitu, enggak Grepes-grepes ya? Iya, grepes-grepes, bahasa Jawanya itu grepes, mungkin bahasa Indonesianya itu pohal-pohal gitu kan. Ya habis-habisan kan, kayak kata orang tua kan, kamu ngapain katanya, bisa nyukur kagak gitu. Segala pengen bisa nyukur katanya, benerin tuh potongan katanya kan. Cuman saya tetap dalam hati, ya ini namanya juga belajar dalam hati kan, ya tetap bandel gitu, tetap mencoba, tetap penasaran, terus belajar sampai akhirnya nyukur temen di sekolahan. Di sekolah itu kadang saya cuma bawa gunting, bawa sisir. Pada saat istirahat saya nyukur temen di belakang sekolah, kadang di belakang kelas. Ya semakin mencoba, semakin belajar, ya semakin lemes gitu tangan saya, semakin terbiasa gitu. Memang intinya kan kita bisa itu karena terbiasa gitu. Dan pada akhirnya setelah saya berjalan sekolah, naik sampai sekolah di SMK gitu, lulus 2015, di situ baru saya memfokuskan. Ya tadinya iseng-iseng juga sih, ikut orang, kerja sama orang, niatnya cuma sekedar mengisi waktu luang sebelum saya berangkat ke kota gitu, kota Cikarang gitu, membawa ijazah SMK tersebut. 3 bulan saya kerja sama orang tersebut, sama bos saya itu, dia sangat berjasa bagi saya, itu Bos Erwin. Ini hanya sekedar suatu penghargaan saya pada beliau, karena beliau sabar ngajarin saya megang mesin dari awal nggak bisa sampai saya ngerti bagaimana megang mesin gitu kan. Saya cuma bertahan 3 bulan bersama bos saya. Saya bilang sama bos saya, bos, maaf bos, saya harus
ke kota, saya ingin bawa ijazah ijazah saya SMK, saya pengen kerja ke kota, langsung daftar, langsung melamar ke PT-nya langsung. Mungkin bos saya tidak bisa bicara langsung dengan mungkin maksudnya berat hati, dia harus lepas saya juga, mungkin dalam hatinya mungkin kenapa baru 3 bulan udah mau keluar. Cuman ya alhamdulillah bos saya itu sangat baik lah, dia mengizinkan, ya semoga berhasil di kota. Saya pergilah dari bos saya itu ke kota, niat saya kan nyari PT gitu, cuman kesana kemari daftar PT gitu, sampai pernah dimarahin satpam, bawa lamaran ditolak gitu. Dan alhamdulillah saya ya cukup menguras tenaga, menguras pikiran juga gitu, harus perlu kesabaran. Dan akhirnya saya ketemu tukang ojek gitu, yang nganter saya cari PT tersebut. Cuman di perjalanan saya itu ngobrol gitu, cuman sekedar ngobrol. Tukang ojek itu nanya sama saya, "Dek, emang dulunya kerjanya di mana?" Kata saya kan, alhamdulillah baru lulus SMK, cuman sebelum kesini saya belajar nyukur di kampung. Oh, kata beliau bisa nyukur katanya. Iya, kata beliau kebenaran katanya, di kampung saya di Rawalinta gitu kan, yang saat ini punya barber, punya pangkas rambut tersebut, ada pangkas rambut katanya bekas orang ditinggalin. Kalau bisa mah ada dulu aja di situ katanya, buat mata loncatan lumayan, buat orang makan. Saya kan di situ berpikir gitu, ah iya juga kata saya. Saya cek lokasi tempat pangkas tersebut, ternyata memang strategis, lumayan strategis. Tempat tersebut di depan klinik, di belakang itu ada SD. Saya coba komunikasi dengan orang tua ngecek lokasi di Cikarang tersebut, dan akhirnya saya bisa mengontrak tempat tersebut 3 bulan dulu gitu. 1 bulannya itu 500.000. Ya niat saya nggak pengen langsung terjun di dunia cukur, walaupun keahlian saya nyukur, karena tujuan saya awal ke Cikarang itu, ke kota itu ya satu, cari modal, ya pengen kerja di PT kalau bisa cukur sampai lamar sampai nyukur. Ternyata saya nggak dipanggil dan nggak ada rezeki di PT gitu. Dari di situ 2015 sampai nyukur, akhirnya dari 3 bulan nambah 1 bulan di tempat tersebut sampai 2017 bertahan dan nggak sama sekali kerja di PT gitu. Setelah 2 tahun di situ, saya alhamdulillah punya rezeki lagi, pindah lebih strategis lah di pertigaan jalan, dan sampai sekarang saya di situ. Dan alhamdulillah untuk perjalanan sendiri ya udah punya pelanggan gitu. Dan intinya kalau kita terjun di dunia usaha itu ya memang harus benar-benar sabar dan harus benar-benar bersyukur gitu, karena intinya di situ kalau kita berusaha gitu, kalau kita buka usaha gitu. Karena kalau nggak bersabar dan bersyukur itu mustahil sih kita akan berhasil gitu. Berarti pertama kali keluar dari bos Erwin itu berarti langsung 3 bulan bertahan di bos Erwin. Iya, 3 bulan. Terus 3 bulan itu langsung niatnya tadinya mau lamar ke PT. Iya, betul. Tapi karena belum ada panggilan, sambil ngukur. Iya. Nah, berbulan-bulan akhirnya nggak dipanggil dan akhirnya menetapkan untuk ya udahlah jadi tukang cukur aja gitu. Sebenarnya masih ada harapan lebih gitu buat ke PT itu. Pengen banget ke PT karena ijazah saya kan SMK gitu. Iya. Jadi saya pengen memanfaatkan sekolah saya itu di SMK 3 tahun itu ke PT gitu. Cuman ya kita hanya bisa merencanakan gitu. Tetap Allah yang menentukan. Jadi setelah saya berjalan kok memang saya memang nggak ada rezeki di PT gitu. Dan setelah saya berjalan ya kata saya, oh ini mungkin ketentuan Allah gitu. Karena nggak mungkin kita memaksakan rencana kita kalau Allah itu menentukan ya seperti inilah kerjaan kita. Setelah saya geluti, setelah saya jalani, ternyata ini wirausaha seperti ini, daripada kita kerja PT misalkan jam 8 pagi harus berangkat, misalkan disuruh shift malam berangkat, itu kan kita teratur waktu. Tapi kalau kita sebagai berdikari usaha sendiri itu
kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Jadi waktu itu diatur oleh kita, bukan waktu mengatur kita gitu. Ya disitulah, di situ indahnya gitu, enaknya kita punya usaha sendiri. Penghasilan kita itu tidak bisa ditebak. Jadi kita benar-benar enjoy lah, apalagi hitungannya ini kerjaan saya itu hobi. Nyukur ini seperti hobi, seperti saya juga dalam olahraga itu seperti bermain bola gitu. Hobi menjadi profesi itu insya Allah enjoy sekali. Terus tanggapan orang tuanya setelah masih menekuni dunia cukur tuh mendukung atau gimana? Ya alhamdulillah sih, kalau orang tua itu kalau menurut anaknya itu, buat anaknya itu baik, bagi anaknya itu menyenangkan, bagi anaknya itu buat nyaman, alhamdulillah untuk orang tua saya itu sangat mendukung sekali. Bahkan mereka biaya awal saya ngontrak, karena saya kan belum punya uang sepeser pun. Iya. Beliau yang mengontrak awal itu 3 bulan 1.500.000, karena 1 bulannya kan 500. Dan setelah saya berjalan, saya bisa ngembaliin juga uang tersebut, alhamdulillah. Pada saat saya 2017 keluar dari tempat yang pertama terus pindah di situ pun uang orang tua lagi, karena saya sempat berhenti dulu sih 1 bulan dari tempat tersebut. Nah di situ orang tua lagi DP awal ngontrak tempat kedua tersebut, alhamdulillah sekian bulan lagi saya bisa ngembaliin lagi. Ya intinya orang tua alhamdulillah nggak ada berbeda pendapat lah, tentang saling menentang lah, mereka itu selalu mendukung saya gitu. Jadi saya itu tetap semangat dan benar-benar bisa menggeluti hobi saya di dunia cukur ini dengan baik dan enjoy gitu. Terus suka dukanya jadi tukang cukur itu apa kalau menurut Bang Awan? Kalau untuk suka dukanya tukang cukur itu mungkin memang benar, setiap pekerjaan yang kita geluti itu pasti ada resiko dan ada suka dukanya gitu. Kalau untuk sukanya sendiri, yaitu yang saya jelasin tadi, sukanya itu kita bisa mengatur waktu kita sendiri, terus kayak pendapatan kita bisa melebihi ekspektasi kita, bisa melebihi target kita. Di sisi lain juga kita itu bisa tutup atau buka pun kapan aja gitu, waktu kita butuh atau kita ada keperluan keluarga ngedadak, kita bisa nutup ngedadak gitu. Maksudnya nggak seperti di mungkin kerja sama orang atau di PT, bukan ngejelekin instansi atau kerjaan lain ya, cuman ini untuk pengalaman saya pribadi, untuk sukanya itu seperti itu. Jadi kita nggak terlalu teratur harus izin ini, izin ke rumah sakit atau izin keterangan dokter, jadi nggak perlu. Kita bisa berhenti sejenak dari kegiatan kita tersebut. Jadi di situ sukanya. Tapi kalau untuk dukanya juga ya sama juga, setiap pekerjaan pasti punya duka, punya dilemanya sendiri. Ya kalau dukanya untuk sebagai kita dunia barber atau dunia cukur itu kayak kita misalkan menghadapi customer gitu, maksudnya konsumen yang baru datang udah rewel, atau pasti pengalaman sama semua kalau kita di dunia cukur lah, pasti kita mengalami orang-orang itu berbagai macam pikiran. Kita nggak bisa samain semua orang yang datang berkunjung masuk ke barber kita itu sama, nggak mungkin, pasti beda semua. Yang paling dukanya itu ya itu baru datang, belum duduk sama sekali, beliau itu kayaknya tuh udah meragukan kita gitu. Dia udah bertanya bisa nyukur enggak, itu kadang ada yang orang nyetuk kayak gitu, bisa nyukur enggak gitu. Ya itulah dilemanya, maksudnya udah ngerendahin ya, mungkin ya itulah pandangan saya itu kayaknya udah nggak percaya sama kita gitu. Iya, maksudnya udah nggak percaya, pasti masing-masing juga kan orang alami seperti itu. Kalau kita simpulkan dengan nafsu juga itu nggak akan benar. Jadi intinya kita harus merendah dan maksudnya harus sabar lah, harus sadar lah, maksudnya tetap kita layani yang terbaik lah buat beliau, walaupun mungkin di dalam hati kita ada celutukan apa gitu, cuma jangan sampai terungkap membuat beliau juga sakit hati. Tetap kita layanin, cuman mungkin ya kita jujur-jujur aja, nggak munafik gitu. Mungkin ada rasa kesal-kesalnya nyukur itu gimana gitu, jadi kayak diburu-buru lah, pengen buru-buru biar beliau itu cepat-cepat pergi. Jadi ya seperti itulah dilema dan
dukanya itu. Dan kadang ya walaupun dia belum dipegang sama kita, kadang dia udah ya pasti ada sujudnya sama kita gitu. Itu dukanya itu di situ. Jadi kita itu dipandangnya itu ya kurang baik lah, padahal mereka itu belum pernah masuk ke tempat kita gitu. Harapannya ke depannya akan seperti apa nih? Ya insya Allah setiap kita sebagai barberman gitu, sebagai tapster atau sebagai owner, pasti harapan kita pasti sama. Satu itu harus mengembangkan usaha kita dari awalnya kita sendiri. Mungkin nanti kita pengen punya karyawan. Setelah punya karyawan, bagaimana caranya mempertahankan karyawan tersebut. Setelah bertahan, kita bisa mempertahankan karyawan tersebut, pasti kita pengen punya cabang juga kan, karena bertambah bulan bertambah tahun kita akan menua juga gitu. Gak mungkin kita tetap menggeluti cukur tersebut karena tenaga kita akan semakin berkurang juga. Setidaknya kita pasti kan pengen punya anak tua, pengen punya cabang. Jadi dari awal nol saya sampai merintis, dari awal merangkak gitu sampai jalan mungkin menjelang berlari, kita harus memikirkan tersebut. Dari awal pikiran kita kerja keras, dari awalnya prinsip kita kerja mati-matian, bagaimana caranya kita nggak kerja pun ada pemasukan gitu ya. Caranya itu mengembangkan, punya karyawan, syukur-syukur jika Allah mengizinkan. Saya sendiri nih tujuan ke depannya ya pengen punya cabang, pengen punya karyawan, dan semoga itu bisa terlaksana gitu. Dan semoga Allah mengizinkan dan rencana saya itu sesuai dengan ketentuan Allah. Berarti sekarang masih bekerja sendiri apa gimana? Untuk saat ini sendiri memang masih sendiri saya. Dari awal 2012 dari tempat utama sampai sekarang pindah ke tempat kedua, sampai sekarang masih sendiri saya. Cuman akhir-akhir ini nih saya sedang merasakan gitu, Mencari partner. iya mencari partner gitu, mencari teman buat nemenin saya, karena saya pengen gitu pada saat ngantri itu jangan sampai pelanggan-pelanggan saya kecewa dengan terlalu lama menunggu gitu, lama menunggu. Jadi kalau orang-orang kota itu yang saya perhatiin, mereka itu waktu itu sangat berarti gitu, maksudnya kadang dia ada pertemuan atau kerjanya tinggal seberapa jam lagi. Kalau misalkan saya berdua kan mereka bisa langsung dipegang dan cepat selesai gitu. Kalau untuk sekarang sendiri kadang mereka ya kecewa mungkin karena nunggunya terlalu lama, berjam-jam.